Bab 106 Esensi Peleburan 9. Xiao Li melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berjalan menuju kerumunan orang Xiao. Kali ini ke pegunungan Tianmo, hanya Xiao Li dan Xiao Long yang memimpin tim pada hari pertama. Hanya 1 hari kemudian, para tetua dari orang-orang Xiao bergegas ke pegunungan Tianmo untuk berkumpul. Pada saat ini, semua tetua Xiao berkumpul bersama, dan Xiao Li mengatakannya lagi. Xiao Long adalah orang pertama yang sangat menentangnya. Temperamen Xiao Long sengit dan sengit. Ketika dia mendengar orang asing berjubah hitam di luar, dia harus menyerahkan Xiao Yan kepada orang-orang Xiao, dan dia langsung menolak. Jika Xiao Yan menyerah dengan cara ini, apa keagungan orang-orang Xiao di Dizhu? Di mana wajahnya? Terlebih lagi, jika Xiao Yan benar-benar mendapatkan harta apapun di kuburan iblis, ditambah dengan kualifikasi seperti iblis Xiao Yan, setelah menyerah, kerugian orang-orang Xiao akan sangat besar. Orang-orang Xiao yang baru saja memulai karena bakat Xiao Yan harapan kebangkitan daratan Dou dia akan pupus dalam sekejap. Sudut pandang Xiao Long telah dibagikan oleh banyak tetua. Saya memiliki pendapat yang berbeda. Keempat tetua Xiao Wutian berkata, agaknya, situasi ketika 5 pria berjubah hitam ingin menghancurkan penghalang sebelumnya, semua orang melihatnya. Adakah yang bisa merasakan kekuatan mereka? Penatua kedua, Anda adalah yang terkuat di dalam diri kami. Anda dapat merasakan orang-orang berjubah hitam ini. Kekuatan. Xiao Wutian bertanya pada Xiao Li. Xiao Li tidak menjawab, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bahkan kedua tetua tidak dapat merasakan kekuatan mereka. Saya pikir kekuatan mereka setidaknya adalah Kaisar Bintang 4, dan saya merasa salah satu dari mereka lebih kuat dari 4 lainnya. Jika Anda tidak menyerah, Xiao Yan, bisakah kita berurusan dengan 5 orang Heipao ini? Xiao Wutian bertanya pada para tetua. Xiao Wutian, jangan khawatir di sini. Semua orang baru saja melihatnya. Orang-orang dari Ijiao membawa 5 jubah hitam ini. Murid baikmu Xiao Yong sekarang berasal dari Ijiao. Masalah besar. Kami orang-orang Xiao bertarung dengan mereka, dan kami tidak bisa berikan mereka. Xiao Long jatuh pada Xiao Wutian, tampaknya masih khawatir tentang Xiao Yong yang mendorong Xiao Yan ke reruntuhan kuno. Ada senyum dingin di wajah Xiao Wutian, dan dia masih berkata dengan santai, apakah kamu bertengkar? Pertarungan apa? Apakah menurutmu keluarga kita dapat menangani 5 kaisar bintang 4 atau bahkan lebih kuat? Untuk 1 Xiao Yan, apakah kita punya untuk membayar harga kepunahan? Apakah penting untuk seluruh keluarga kita atau Xiao Yan? Belum lagi, Xiao Yan belum memasuki klan, dan bahkan bukan orang Xiao saya. Selesai, hatiku sombong, Xiao Yan, sepertinya saya tidak sabar menunggu perbandingan klan. Dia tahu betul bahwa dibandingkan dengan kelangsungan hidup keluarga, Xiao Yan benar-benar bukan apa-apa. Tidak ada yang berani menggunakan kelangsungan hidup keluarga sebagai ganti Xiao Yan. Xiao Yan, kamu sudah mati kali ini. Sebelumnya, Xiao Yan diam-diam dirancang untuk Xiao Yong. Meskipun Xiao Yong dikeluarkan dari agama Yimo karena pengusiran sembrononya dari orang-orang Xiao, Xiao Wutian menjadi lebih membenci Xiao Yan dan ingin segera menyingkirkannya. Para tetua Xiao mendengar semua kata itu diam, dan bahkan Xiao Long tidak dapat membantah ucapan Xiao Wutian. Semua orang tahu bahwa hubungan antara seluruh orang Xiao hanya bisa dikorbankan untuk Xiao Yan. Bab 107 Esensi Peleburan 10. Saya pikir perlu untuk menyerahkan Xiao Yan. Untuk menjaga klan saya, ini adalah satu-satunya cara. Apa yang kamu inginkan? Setelah para tetua terdiam lama, Xiao Wutian berkata lagi, dengan sedikit kebanggaan di matanya. Semua tetua mengarahkan pandangan mereka pada Xiao Li. Xiao Li tidak mengambil sikap. Saat ini, Xiao Li sedang memikirkan dengan hati-hati bagaimana menangani masalah ini. Sebagai penanggung jawab orang Xiao,
Xiao Li jelas tahu bahwa ini adalah peristiwa besar yang terkait dengan orang Xiao sekarang dan di masa depan, dan bahwa batas air yang menentukan nasib orang Xiao tidak pernah terlalu banyak. Jika Anda bertemu orang, seperti yang dikatakan Xiao Long, pengaruh orang Xiao di Dizhou akan sangat terpengaruh. Yang paling penting, mereka akan kehilangan Xiao Yan yang dapat menyebabkan kebangkitan dan arah masa depan orang-orang Xiao di benak Xiao Li. Jenius yang brilian. Tetapi jika Anda tidak membayarnya, bagaimana Anda akan melewati kesulitan? Kekuatan dari 5 orang Hei Pao, ditambah dengan kekuatan di belakang mereka, orang Xiao mungkin benar-benar hancur. Tunggu, seolah ada sesuatu yang hilang, Xiao Li mengingatkan dirinya sendiri. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan tiba-tiba dia berpikir, ya, kenapa aku tidak memikirkan lapisan ini? Ekspresi Xiao Li tiba-tiba rileks. Xiao Li memberi isyarat pada Xiao Long dan pergi ke samping. Xiao Long tertekan untuk Xiao Yan, sedikit terpana, melihat Xiao Li memberi isyarat pada dirinya sendiri, dan sedikit harapan menyala di hatinya, segera menyusul. Para tetua, Anda tahu, saya tidak melihat Anda, tetapi tampaknya segera terlihat, dan mereka semua berpikir bahwa ini adalah persuasi Xiao Li terhadap Xiao Long sendirian sebelum membuat keputusan. Di samping, Xiao Li bertanya pada Xiao Long dengan suara lembut yang hanya bisa didengar oleh 2 orang, "Aku dengar Kaisar mengirim kompas ke Xiao Yan, kan?" Xiao Long mendengar kata-kata itu, dan ada kilatan cahaya di matanya. "Ya, kenapa aku tidak memikirkannya?" "Xiao Yan punya kompas. Apa kamu yakin?" Xiao Li bertanya pada Xiao Long lagi. "Oke." Xiao Long mengangguk lurus. "Kami seperti ini." Xiao Li curhat di telinga Xiao Long dan menjelaskan. Xiao Long mendengarkan bisikan Xiao Li dan mengangguk dari waktu ke waktu. Para tetua melihat situasi di pihak Xiao Li dan Xiao Long. Mereka sedikit bingung. Apakah mereka perlu berbisik untuk membujuk Xiao Long? Alis Xiao Wutian mulai berkerut. Dia merasa sangat buruk, tetapi dia tidak tahu mengapa. Bab 108 Esensi Peleburan 11. Setelah beberapa saat, Xiao Li dan Xiao Long berjalan kembali. Xiao Li melirik para tetua dan berkata, "Tiba-tiba aku memikirkan beberapa pertanyaan dan ingin mengobrol denganmu. Salah satunya adalah mengapa orang-orang Hei Pao ingin kita menyerahkan Xiao Yan. Yang lainnya adalah mengapa Xiao Yan memasuki reruntuhan kuno ini. Kemudian, penghalang energi ini akan muncul di sini, dan penghalang ini sangat kuat sehingga tidak dapat dihancurkan bahkan oleh 5 bintang terkuat atau lebih. Siapa yang akan membuat penghalang yang begitu kuat?" Xiao Li biasa membicarakan hal ini. Kata para tetua bermeditasi, "Ya, saya belum pernah memikirkan masalah ini sebelumnya." Xiao Li tidak menunggu semua orang untuk menjawab, dan kemudian dia menjaga dirinya sendiri dan berkata, "Saya pikir pasti ada jubah hitam di reruntuhan kuno." Ketika Xiao Yan memasuki reruntuhan itu dilindungi oleh penghalang ini. Setelah bangun, saya pikir Xiao Yan pasti mengalami beberapa petualangan. Orang kuat yang meletakkan penghalang ini mungkin adalah orang yang memberi Xiao Yan petualangan, dan kekuatan orang kuat ini mungkin tidak seperti yang bisa kita bayangkan. Saya melakukan ini analisis masuk akal. Xiao Li layak menjadi kepala keluarga, dan dengan analisis saja, dia pada dasarnya sesuai dengan fakta. Nyatanya, Xiao Li tidak perlu mengatakan hal ini sama sekali. Alasan mengapa dia mengatakan hal ini adalah untuk mengingatkan para tetua bahwa hal ini tidak sesederhana memberi atau menerima. Xiao Wutian samar-samar menebak niat Xiao Li, tetapi dia tidak berdamai, dan berkata kepada Li Xiao dengan marah, "Analisis tetua kedua masuk akal, tetapi kita dapat mengandalkan kelangsungan hidup seluruh keluarga untuk mengandalkan ini. Harus ada bantuan dari yang kuat. Oh, jangan khawatir, aku tidak mengatakan aku tidak harus menyerahkan Xiao Yan. Bukankah tinggal 3 hari lagi? Mungkin Xiao Yan telah kehilangan nyawanya di tempat bersejarah, dan itu sulit untuk dikatakan. Selain itu, bukankah kamu mengatakan Xiao Yan tidak benar-benar menganggapku sebagai Xiao orang-orang dari klan?
Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi, dan buat keputusan 3 hari kemudian. Xiao Li melirik Xiao Wutian dan berkata, juga, saya harus memulai tim pertahanan keluarga untuk pertama kalinya jika terjadi kecelakaan. Wutian, ini tuan rumah Anda, 3 hari kemudian, apapun hasilnya, Anda dapat memutuskan segalanya. Xiao Long dan Kier memberitahu saya. Kata Xiao Li lagi, menggunakan nada orang tua. Memulai pertempuran pertahanan keluarga, hanya Xiao Li yang tidak bisa. Xiao Wutian sangat bahagia di hatiku. Saya bisa memimpin 3 hari kemudian. Bukankah itu berarti menyerahkan Xiao Yan? Haha, sepertinya Xiao Li dan Xiao Long tidak mau memutuskan untuk menyerahkan Xiao Yan. Tidak heran jika mereka harus kembali dan memulai pertempuran defensif. Setelah Xiao Li berbicara, dia memberitahu Xiao Long lagi, pergi dan bawa Kier dulu, izinkan aku menyapa Kaisar Ming. Begitu dia berbalik, dia terbang ke tempat yang ditempati oleh lembah Tianming. Boom, di ruang berwarna darah ini, langit di atas darah, perlahan mulai muncul awan gelap. Di bawah Thundercloud, ada sosok yang hampir seluruhnya berlumuran darah. Meski berlumuran darah, masih terlihat jelas nafas yang kuat dari sosok ini. Xiao yang telah menyerap roh jahat selama beberapa hari, kekuatannya terus meningkat, dan berbagai api di tubuh Xiao yang sedang mengalami perubahan besar. Api warna-warni berdenyut di tubuh Xiao Yan. Setelah api yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitar roh pendendam Xiao Yan, seberkas api kuning pucat akan lahir di antara api yang berbeda. Berulang kali, kuil semrawut yang asli, seukuran telapak tangan, secara bertahap bergabung menjadi seukuran wastafel, dan jumlah api aneh di sekitarnya telah berkurang. Lambat laun, semua api aneh telah melebur ke dalam kekacauan. Di tengahnya, Xiao Yan merasa bahwa Sheng Xiang tidak berhasil dalam integrasi yang sedikit lebih buruk. Apa yang lebih buruk? Xiao Yan ingat monumen yang kacau itu. Terlepas dari ini, Xiao Yan berhenti memikirkannya dan terus menyerap roh jahat itu. Xiao Yan menyerapnya dengan cara ini, dan setelah beberapa hari lagi, kekuatannya sekali lagi pulih ke puncak Kaisar Bintang, dan bencana Kaisar juga mengikuti, dan awan guntur di udara berkumpul berputar-putar. Ini adalah kedua kalinya Xiao Yan menghadapi 2 perampokan Kaisar Bintang, dan perampok Kaisar ini jelas tidak sekuat perampokan Kaisar terakhir, dan bahkan monster guntur belum muncul. Telapak tangan Xiao Yan terangkat sedikit. Di telapak tangannya, api seukuran baskom menyerupai naga api kecil, berputar-putar, berdetak secara ritmis di tangan Xiao Yan. Di langit, beberapa awan petir terjalin, Xiao Yan mengerutkan kening, dan jubah lengannya berkibar. Angin suci yang kacau tiba-tiba meledak di langit, dan semua darah di sekitarnya terbakar habis. Suara. Cobalah untuk menghancurkan teratai pemadam api yang dipadatkan dengan kejahatan suci kekacauan. Xiao yang tersenyum di sudut mulutnya dan melambaikan tangannya lagi. Rohnya disuntikkan ke dalam kekacauan malam suci. Teratai api besar. Pergi dengan... Xiao Yan meludahkan kata dengan ringan, dan teratai api, tempat kekacauan dan dewa suci bergabung, bergegas ke awan petir di langit dengan kecepatan yang sangat cepat, meledak di awan, dan seluruh awan petir langsung hilang. Lapisan api kuning samar menyelimutinya. Setelah suara teredam, beberapa awan petir langsung disuntikkan ke tubuh Xiao Yan untuk beberapa energi besar. Tiba-tiba, suasana yang tiba-tiba meningkat bergema di ruang ini, mata Xiao yang tiba-tiba ada sentuhan api samar di antara mereka, dan meskipun tersembunyi di kedalaman mata Xiao Yan menerobos lagi ke bintang 2 Kaisar. Kali ini Xiao Yan tidak menerobos ke tengah Kaisar bintang 2. Jelas, darah ajaib tempat ini tidak memiliki kekayaan ruang samping. Akibatnya, Xiao Yan hanya mampu menyerap primer awal Kaisar Bintang 2, dan darah ajaib ruang ini telah mengering. Xiao Yan jelas tidak puas dengan hasil seperti itu. Dia telah mencapai tahap tengah dari Kaisar Bintang 2, tetapi sekarang dia telah turun 1 tingkat,
dan dia secara alami kecewa. Aduh, nak, jangan kecewa, loh, belum tentu baik menyerap terlalu banyak darah sihir. Sebenarnya, tujuan kita di sini sudah tercapai, tugas sudah selesai, tapi aku selalu merasa bahwa pengalaman Anda kali ini masih terlalu disederhanakan. Apa yang tampaknya tersembunyi di dalam pemakaman domain sihir tidak sesederhana kelihatannya, tetapi saya tidak merasa akurat, jadi saya bisa masuk dan melihatnya. San Lao menepuk pundak Xiao Yan dan melihat ke kuburan domain sihir bagian dalam lalu berkata sambil berpikir. Xiao Yan menatap San Lao dengan sungguh-sungguh, tidak ada lelucon sama sekali, dan mengangguk. Bahkan San tidak bisa melihat apa yang akan ada di dalam kuburan. Xiao Yan memandang San Lao dan bertanya, haruskah kita juga pergi ke kedalaman kuburan iblis? Sudah hampir sampai, waspadalah. Ini sedikit tersembunyi di dalam, hati-hati. San Lao bertanya, dan kembali. Zichen menara suling pergi. Xiao Yan tahu betul bahwa bahkan San Lao sangat memperhatikannya. Sepertinya bagian dalam kuburan harus menjadi luar biasa. Kekuatan jiwa menyebar sebelum menggerakkan tubuhnya ke tengah.